Sahabat Tani, pada video sebelumnya kita sudah membahas tuntas unsur hara makro primer yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Juga unsur hara makro sekunder yaitu kalsium dan magnesium. Maka pada video kali ini kita akan membahas unsur hara makro sekunder yang terakhir yang merupakan unsur hara yang dapat meningkatkan kualitas yaitu unsur hara sulfur. Pada awal video ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda apa itu unsur hara sulfur. Dan selanjutnya, kita akan belajar bersama apa fungsi unsur hara sulfur ini bagi tanaman kita. Dan pada bagian akhir, saya akan berikan rekomendasi pupuk sulfur apa yang beredar di pasaran. Jadi sahabat tani, tonton sampai habis ya, pasti bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan, buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sulfur atau belerang adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atomnya adalah 16. Sulfur atau belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa dan dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin berwarna kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral pada gunung berapi sulfida dan sulfat. Belerang adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. Salah satu contoh penggunaan umum sulfur atau belerang adalah dalam pupuk ya sahabat tani. Dan selain itu juga, belerang digunakan dalam bentuk bubuk mesiu, korek api, insektisida, dan fungisida. Sahabat tani di sini mesti catat ya, ada kata insektisida dan fungisida. Dalam hal pupuk, sulfur bersama dengan kalsium dan magnesium merupakan hara tanaman sekunder ya sahabat tani. Hal ini berarti sulfur atau S dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak tetapi tidak lebih banyak daripada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, sekarang saya akan berikan kepada Anda pengetahuan kisaran konsentrasi unsur hara pada tanaman melalui tabel berikut ini. BAM! Kita lihat ya sahabat tani, karbon, oksigen, dan hidrogen menempati urutan teratas kisaran konsentrasinya pada tanaman. Kemudian disusul unsur hara makro primer nitrogen sebesar berapa persen? 1,5%, kemudian fosfor 0,1 sampai 0,5%, kalium 0,5 sampai 0,8%, kalsium 0,2 sampai 1%. Nah, ini menjelaskan ya sahabat tani, kenapa jika hara kalsium kurang, terutama pada tanaman cabai atau tomat, bisa berpotensi kena antraknos. Dan pembahasannya sudah saya bahas tuntas melalui video tentang kalsium ya sahabat tani. Ini videonya. Kemudian hara makro sekunder selanjutnya yaitu magnesium 0,1 sampai 0,4% dan sulfur sebesar 0,1 sampai 0,4%. Tabel ini bisa sahabat tani download di deskripsi ya sahabat tani, silakan ada linknya kok di deskripsi video ini. Oke, balik lagi ya kita bahas soal sulfur. Unsur hara sulfur atau belerang merupakan komponen penting dalam pembentukan beberapa asam amino ya sahabat tani, protein, dan vitamin bagi tanaman kita. Fungsi unsur sulfur kelihatan menonjol pada tanaman umbi-umbian. Pada tanaman umbi, sulfur berfungsi untuk memperbaiki kualitas umbi, seperti memperbaiki warna, aroma, rasa, dan ukuran umbi ya sahabat tani. Sedangkan pengaruhnya pada tanaman tebu, sulfur dapat meningkatkan rendemen hasil panen dan meningkatkan kadar gula ya sahabat tani. Mari kita bahas satu persatu apa saja sih fungsi dari unsur sulfur ini bagi tanaman kita. Fungsi unsur hara sulfur atau belerang bagi tanaman kita diantaranya adalah pertama, membantu proses pembentukan asam amino. Kemudian yang kedua, membantu pertumbuhan tunas. Kemudian yang ketiga, merangsang pembentukan bintil akar tanaman. Kemudian yang keempat, berperan dengan magnesium dalam pembentukan klorofil. Kemudian yang kelima, meningkatkan kekebalan atau resistensi tanaman terhadap cendawan patogen. Kemudian yang keenam, pada beberapa jenis tanaman, sulfur berfungsi membentuk senyawa minyak dan menghasilkan aroma, memperbaiki warna, aroma, dan kelenturan daun khusus untuk tembakau ya sahabat tani. Dan yang kesembilan, pada tanaman pepaya berperan sebagai aktivator enzim pembentuk zat papain. Sahabat tani sudah tahu belum apa itu papain? Itu loh kenapa kalau kita sering susah bab, itu orang merekomendasikan makanlah pepaya. Bukan karena pepaya banyak airnya ya, bukan. Tetapi karena pepaya mengandung zat papain ini.
zat papain mampu memecah protein dari makanan yang kita makan ya sahabat tani menjadi asam amino yang disebut peptida, sehingga dapat membantu usus kita melakukan proses pencernaan makanan dengan lebih baik lagi. Selain itu juga ada sumber yang mengatakan bahwa sifat zat papain yang tetap aktif dalam kisaran pH yang luas dapat membantu seseorang yang tidak cukup memproduksi asam lambung untuk melakukan proses pencernaan protein. Itu ya sahabat tani, manfaat dari kita makan pepaya. Dan untuk meningkatkan kualitasnya adalah gunakan sulfur. Oke, kita balik lagi ya, bahas fungsi unsur hara sulfur atau belerang pada tanaman. Kemudian yang ke-10, merangsang pertumbuhan anakan pada tanaman padi. Jadi buat sahabat tani di sini yang ingin pertumbuhan anakan tanaman padinya banyak, maka pastikan juga unsur hara sulfur tersedia bagi tanaman kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, kan untuk memperbanyak anakan itu urusannya nitrogen, kok sulfur juga ikut-ikutan gitu loh. Ya jelaslah sahabat tani, karena sulfur inilah yang mentransportasikan nitrogen ke bagian-bagian tanaman yang membutuhkannya sahabat tani. Makanya banyak sumber yang mengatakan kalau pemberian sulfur dapat mengefisienkan penggunaan nitrogen. Ayo di sini mana kira-kira yang suka heboh soal kelangkaan pupuk bersubsidi? Wajib tahu ya tentang ini, karena dengan adanya penambahan sulfur maka Anda sudah bisa mengefisienkan kebutuhan nitrogen Anda. Kemudian khusus untuk tanaman padi, menurut referensi ya sahabat tani, sulfur banyak diserap oleh tanaman selama masa pertumbuhan dan mencapai maksimum pada fase pembungaan. Pada fase ini, sulfur terakumulasi di daun, sebagian besar di daun muda ya sahabat tani. Kadar sulfur total di daun dan batang berkadar tinggi pada awal pertumbuhan. Tetapi setelah stadia itu, sulfur disimpan pada daun dan tangkai, kemudian ditranslokasikan ke gabah ya sahabat tani. Oleh karena itu, sulfur harus tersedia pada awal pertumbuhan sampai sekurang-kurangnya pada fase anakan aktif untuk memperoleh hasil yang optimal ya sahabat tani. Lalu, apa yang terjadi jika tanaman kekurangan unsur hara sulfur ini? Yang pertama adalah proses pembentukan asam amino tanaman jadi terganggu. Kemudian yang kedua, jika kekurangan unsur hara sulfur, maka akan nampak jelas ya sahabat tani terlihat pada daun muda atau pada pucuk daun mengalami klorosis yang lama-kelamaan akan mati. Kemudian yang ketiga, tanaman lebih mudah terserang cendawan atau jamur patogen ya sahabat tani, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sulfur biasanya juga selain digunakan sebagai pupuk, unsur sulfur digunakan sebagai insektisida dan fungisida. Makanya jika sahabat tani tidak ingin adanya jamur atau cendawan seperti fusarium ya sahabat tani, yang bisa membuat tanaman kita mati mendadak, maka pastikan unsur hara sulfur ini tersedia pada tanaman kita. Insya Allah saya akan membahas tuntas pengendalian hama dan penyakit tanaman pada seri khusus ya sahabat tani pada channel ini. Makanya dukung saya untuk membesarkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Selain itu juga aktifkan tombol loncengnya dan bagikan sebanyak-banyaknya video ini supaya channel ini makin rame dan banyak pengunjungnya, dan makin banyak petani yang dapat ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi, amin. Oke, baik, setelah mengetahui apa itu unsur hara sulfur dan fungsinya, sekarang kita akan bahas pupuk sulfur apa yang beredar di pasaran beserta grade fertilizernya. Yang pertama adalah pupuk kalium sulfat. Dari namanya aja sahabat tani pasti sudah tahu kan kandungannya apa? Yaitu kalium dan sulfat. Dengan kandungan masing-masing yaitu kalium sebesar 50-52% dan sulfat sebesar 14-17%. Produk kalium sulfat yang beredar di pasaran yaitu pupuk Merauke SOP. Bukan SOP ya, SOP sahabat tani. Pupuk ini cocok sekali diaplikasikan untuk tanaman yang memerlukan dosis kalium yang tinggi dan sulfur yang sedang. Dan pupuk kalium sulfat ini memiliki kelarutan di dalam air dengan sangat cepat, sehingga pengaplikasian bisa menggunakan foliar application atau aplikasi melalui daun. Sedangkan produk kalium sulfat lainnya yaitu pupuk ZK keluaran Petrokimia Gresik. Sekadar pengetahuan ya sahabat tani, ZK merupakan singkatan dari Z yaitu Zwavelzuur dan K yaitu kali. Jadi ZK singkatan dari Zwavelzuur kali. Pupuk ini bisa diaplikasikan melalui daun atau foliar application dan bisa juga digunakan dengan aplikasi penebaran. Kebanyakan petani biasanya menggunakan pupuk ZK ini melalui penebaran ya sahabat tani. Dan kemudian yang kedua adalah pupuk amonium sulfat atau kita kenal dengan ZA.
Pupuk ini dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen sebesar 21% dan sulfur sebesar 24% bagi tanaman kita. Nama ZA sendiri adalah singkatan dari istilah Belanda ya sahabat tani, Zwavelzuur Ammoniak. ZA merupakan salah satu dari pupuk yang disubsidi oleh pemerintah yang hanya dikhususkan buat petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani dan sudah menyusun RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Anda udah nyusun apa belum? Wujud pupuk ini adalah butiran kristal mirip garam dapur dan menurut yang pernah coba merasakannya sahabat tani, katanya terasa asin saat di lidah. Kalau saya sih percaya nggak percaya, yang pasti percaya sahabat tani karena saya belum pernah coba. Siapa tahu sahabat tani di sini mau coba, tapi resiko tanggung sendiri ya. Silakan mau coba dirasain gimana rasanya. Nah, pupuk ini bersifat higroskopis, artinya pupuk ini mudah menyerap air dan pengaplikasian pupuk ini dapat dilakukan pada fase pertumbuhan awal hingga menengah. Tetapi ada hal yang terpenting ya sahabat tani dalam pemberian pupuk ini, yaitu Anda harus perhatikan pH tanah Anda. Karena pupuk ini dapat menurunkan pH tanah. Artinya, jika semula saja pH tanah sahabat tani sudah asam, kemudian diberi pupuk ZA atau Zwavelzuur Ammoniak ini, bakal tambah asam ya sahabat tani. Nantinya tanah Anda akan tambah parah nantinya. Makanya Anda perlu memastikan bahwa pH-nya adalah netral. Kemudian pupuk yang ketiga adalah magnesium sulfat. Pupuk ini mengandung magnesium oksida atau MgO sebesar 16% dan sulfur atau S sebesar 13%. Sebenarnya pupuk ini sudah saya bahas ya sahabat tani pada pembahasan tentang magnesium. Anda sudah nonton apa belum? Kalau belum, silahkan tonton setelah ini ya sahabat tani. Oh, no. Kemudian yang keempat adalah NPK dengan merek Ponska dengan kandungan nitrogen adalah 15%, fosfor 15%, kalium 15%, dan sulfur 10%. Pupuk ini adalah pupuk subsidi ya sahabat tani dan pastinya harganya akan terjangkau oleh petani. Tetapi pupuk ini bisa didapat hanya bagi Anda yang sudah menyusun RDKK dan pastinya sudah tergabung dalam kelompok tani. Kalau tidak menyusun RDKK, apalagi nggak tergabung dalam kelompok tani, sahabat tani pastinya nggak akan dapat jatah pupuk ini. Kecuali sahabat tani membelinya Ponska non-subsidi atau sahabat tani membeli saudaranya yaitu NPK Ponska Plus. Ponska Plus memiliki kandungan nitrogen 15%, fosfor 15%, kalium 15%, dan sulfur 9%. Bedanya dengan Ponska biasa, Ponska Plus ini memiliki kandungan plusnya sahabat tani yaitu Zn atau tembaga sebesar 2000 ppm. Pembahasan tentang tembaga nanti insya Allah saya akan buatkan videonya khusus ya sahabat tani. Jadi pastikan Anda dukung channel ini supaya makin rame, makin berkembang. Jadi saya juga makin semangat untuk membuatkan video yang lebih banyak untuk Anda semuanya, oke? Selanjutnya yang kelima sahabat tani yaitu pupuk makro campuran dengan merek Subur Kali Butir. Pupuk ini adalah kombinasi yang pas untuk buah-buahan ya sahabat tani karena mengandung kalium sebesar 30%, magnesium sebesar 10%, dan sulfur sebesar 17%. Mungkin sahabat tani di sini bertanya-tanya, lebih rekomendasi mana magnesium sulfat atau pupuk subur kali ini? Jawabannya tergantung budget atau keuangan sahabat tani ya. Karena subur kali ini memiliki unsur hara kalium yang tidak dimiliki oleh magnesium sulfat. Pastinya harganya akan sedikit lebih mahal ya. Makanya sesuaikan dengan keuangan dan kantong Anda. Dan kemarin ada yang sempat komen di kolom komentar, katanya kok rekomendasi pupuk banyakan dari Merauke Tetap Jaya. Sebenarnya nggak semua loh sahabat tani dari Merauke Tetap Jaya, tetapi ada juga dari Pak Tani ya. Ingat ini Pak Tani ya sahabat tani, bukan Pak Camat. Bukan Pak Camat. Oh, no. Ada lagi juga Petrokimia Gresik dan brand lain. Saya lebih banyak sebut brand ini karena brand ini yang lebih banyak ditemui di kios-kios. Pernah suatu ketika saya berikan rekomendasi kepada petani saya, waktu itu dia minta rekomendasi, kemudian saya berikan rekomendasi pupuk tertentu, pas kemudian dicari di kios ternyata nggak ada, malah nggak jadi beli. Makanya saya di sini beri rekomendasi pupuk dengan brand-brand yang sudah dikenal dan banyak tersedia di kios-kios ya sahabat tani. Nah, itu brand-brand yang saya sebutkan biasanya banyak tersedia di kios-kios. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah kapur gipsum. Dan yang saya tampilkan ini adalah kapur gipsumnya produksi Petrokimia Gresik dengan merek Petrocas. Nah, kapur gipsum ini memiliki kandungan yaitu kalsium sulfat dihidrat atau gipsum sebesar 90%, kalsium sebesar 31%, dan sulfur sebesar 42% berbentuk powder atau tepung dan memiliki warna putih kecoklatan.
hati-hati salah pilih ya sahabat tani dalam membeli, karena kapur gipsum ini bukan kapur dolomit. Kalau kapur dolomit mengandung unsur hara kalsium karbonat atau CaCO3 yang fungsinya untuk meningkatkan pH tanah, sedangkan kapur gipsum mengandung kalsium sulfat dihidrat atau CaSO4 2H2O yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan sulfur bagi tanaman kita. Jadi pada intinya ya sahabat tani, jika ingin meningkatkan kualitas dari tanaman Anda, maka unsur hara sulfur ini jangan sampai ketinggalan. Dan jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol jempolnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, share atau bagikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya ya sahabat tani, biar ilmunya makin berkah lagi. Dan di samping sini juga, saya punya 2 video rekomendasi untuk Anda pelajari juga. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda semakin meningkat lagi. Tonton ya sahabat tani. Dan saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.